bekas impor memang mengundang minat pedagang yang hendak meraup untung banyak. Namun jika dilakukan secara ilegal, para pedagang dan pengimpor pakaian bekas harus berhadapan dengan aturan pemerintah. Kasus pakaian bekas impor ilegal jadi masalah klise di Indonesia. Polemik ini seperti dua mata pisau bagi pemerintah Indonesia. Di satu sisi merugikan negara, di sisi lain menjadi mata pencaharian dari penduduk. Salah satu yang menggantungkan hidupnya pada bisnis ini adalah Teddy Mulyadi. 20 tahun sudah Teddy berbisnis dagang baju bekas impor. Awalnya ia berdagang baju baru, namun karena kurang diminati, ia pun beralih berjualan baju bekas eceran. Bisnisnya terus berkembang. Ia pun menjadi pedagang pakaian bekas perbal alias perkemasan besar. Dalam sehari rata-rata Teddy bisa menjual belasan bal pakaian bekas. Perbalnya dijual antara 1,4 hingga 8 juta rupiah tergantung jenis pakaian. Dari satu bal Teddy untung 100 hingga 400 ribu rupiah. Tak heran omsetnya bernilai fantastis dari 1 hingga 1,5 miliar per bulan. Namun pelarangan impor pakaian bekas oleh Kementerian Perdagangan membuatnya was-was. Teddy khawatir dengan nasib ekonomi keluarga dan pegawainya. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakannya. Tolonglah dipertimbangkan, diperhatikan. Namanya usaha ini kalau memang mau dilegalkan apa ada cara-cara terbaik. Misalnya mau dikena pajak. Sebenarnya barang ini pajaknya besar nih. Orang-orang pengimpor itu ya, saya dengar tuh 1 juta kalau satu bal. Kalau memang pajak buat negara kan bisa aja dilegalkan dengan membayar pajak. Bisnis pakaian impor bekas tak hanya menggiurkan bagi pemodal besar, tapi jadi peluang bagi pebisnis media online. Pemain di kategori ini biasanya hanya butuh modal kecil. Ardiansyah salah satunya. Berawal dari hobi barang bermerek bekas dan melihat peluang, Ardi tergiur menggeluti bisnis pakaian bekas. Memulai bisnis sejak tahun 2006 silam, Ardi memasarkan barang dagangannya lewat Facebook dan portal jual beli online. Dari bisnis ini, omsetnya mencapai 1,5 juta rupiah per bulan. Memaknai bisnis ini sebagai mata pencaharian utama, Ardi mendesak pemerintah keluarkan solusi pengganti usaha. Ini udah lapangan pekerjaan gitu. Nah, kalau ya dihapus sama pemerintah, pemerintah punya solusi nggak gitu untuk kita nih gitu kan? Kan akan ada lagi pengangguran baru. Selebihnya kriminal merajalela kan. Bos-bos itu tadinya yang jualan baju bekas punya anak buah, nah anak buahnya mau kemana? Anak istrinya mau makan apa? Kita serahkan kembali ke masyarakat yang ngebeli, bukan pemerintah kok. Suka beli, nggak suka nggak masalah. Gitu. Mereka suka baju baru, silahkan beli baju baru. Kalau menurut saya dimatikan, kayaknya nggak relevan. Masing-masing punya segmen pasar tersendiri. Kekhawatiran para pedagang ini memang beralasan. Larangan impor dan perdagangan pakaian bekas akan memunculkan kelompok pengangguran baru yang bisa membebani pemerintah. Ironisnya, meski sadar akan dampak itu, pemerintah akui hingga kini belum punya program perlindungan pengganti yang memadai. Pertanyaan ini nanti gimana pedagang ini kan nggak bisa dagang lagi. Secara tidak terduga di salah satu kabupaten yang kemarin saya diwawancarai itu sudah ada yang dia memperdagangkan baju yang reject. Nah ini kan bisa nanti komunikasi antara pelaku usaha yang sekarang ini bergelut di bidang produksi baju yang reject dan seterusnya bisa didistribusikan kepada pedagang-pedagang ini untuk memperdagangkan itu. Keberadaan dan nasib pedagang bukan satu-satunya kendala pemerintah dalam upaya penertiban pakaian bekas impor ilegal, melainkan juga pemberantasan oknum aparat atau pejabat daerah yang bermain dalam bisnis ini. Para oknum memainkan perannya masing-masing untuk memuluskan jalan masuknya pakaian impor bekas ilegal ke Indonesia, mulai mengawal barang hingga aman sampai di tangan pedagang. Kan udah ada ininya, udah ada saling kerjasama lah gitu kan. Jadi orang datang kita nanti ditawarkan kan, nih barang mau ambil barang ya, sampai sini kita bayar gitu. Sejauh ini aman-aman aja ya Pak ya? Aman-aman aja ya, karena kan saling terkait lah gitu kan. Mungkin di pihak kepolisian kan mungkin namanya usaha kan ada lah ini, saling mengisi lah kan.
Dari data penangkapan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, masuknya pakaian bekas impor ilegal ke Indonesia melalui beberapa rute dan modus penyelundupan. Pemasok terbesar berasal dari Malaysia dan Singapura. Penyelundupan dari Malaysia masuk melalui ratusan pelabuhan tikus di pesisir pantai Sumatera. Modus terang-terangan melalui kapal tongkang dan kapal kayu tradisional. Untuk menghindari pemeriksaan petugas bea dan cukai, biasanya balpres atau kemasan pakaian bekas ditutupi barang kebutuhan sehari-hari. Namun, ada juga baju bekas dari Malaysia yang masuk melalui Tarakan, Nunukan, Kalimantan Utara. Agar sampai ke Pulau Jawa, balpres diangkut menggunakan transportasi darat. Rute kedua, dan ini modus baru, yaitu rute pelayaran Singapura menuju Timor Leste menggunakan kapal kargo kontainer. Kemudian, balpres disebar ke berbagai pulau lain dengan kapal pelayaran dalam negeri atau pelayaran antar pulau melalui kawasan Wanci-Wanci, Sulawesi Tenggara. Dengan cara ini, maka Bea Cukai tak berwenang memeriksa kapal-kapal ini. Balpres pun aman bisa sampai ke tujuan. Namun 12 Januari 2015 lalu modus ini terungkap. 17 kontainer pakaian bekas impor dari penyelundupan rute ini berhasil digagalkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 di tempat penimbunan sementara pergudangan Jalan Kali Anak, Surabaya. Meski sukses mencegah lalu lintas ilegal pakaian impor, Bea Cukai masih dihadapi sejumlah kendala dan ancaman dari para penyelundup. Sementara di laut sendiri pun, dalam rangka melakukan penangkapan itu, kami sering juga mendapatkan perlawanan yang menggunakan senjata tajam, menggunakan bom molotov buatan sendiri dan sebagainya. Kemudian pengawasan kedua adalah di pelabuhan tadi, yang pelabuhan-pelabuhan tikus. Begitu mereka bisa sampai ke darat, ke pelabuhan-pelabuhan itu, Bea Cukai kesulitannya adalah berhadapan dengan masyarakat. Karena memang itu adalah bisnis masyarakat setempat. Jadi kalau memang ada upaya untuk melarang perdagangan pakaian bekas di pasaran dalam negeri, kami sangat mendukung. Karena dengan demikian demand-nya akan berkurang dan upaya penyelundupan itu diharapkan juga akan berkurang. Kasus pakaian bekas impor ilegal masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Bukan hanya menyiapkan pengganti mata pencarian pelaku bisnis, saat ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta aparat terkait. Bekerja sama dan saling mendukung dalam melawan tikus-tikus importir ilegal yang merugikan negeri. Apristika Fauzia, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.